Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul. Nah, saya pengen buat video yang sebelumnya saya pernah buat tentang soal teks Excel dan akuntansi dasar. Kemarin kan saya buat untuk soal nomor 1. Nah, hari ini saya akan kasih tahu caranya untuk mengisi soal nomor 2 sampai soal nomor 4. Kalau untuk akuntansi mungkin di video lainnya ya, karena video akuntansi ini tidak hanya butuh jawaban tapi juga butuh penjelasan. Oke, kita langsung ya soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini ada data daftar penumpang agen penerbangan mahkota. Di bawah ada instruksinya. Yang harus diisi adalah kolom kode penerbangan. Caranya diambil dari kolom NP 1 digit dari kiri. Nah, ini kita bisa pakai rumus. Kalau kiri berarti left ya bahasa Inggrisnya ya. Kita pakai rumus left sama dengan left. Buka kurung. Lalu kita ambil dari kolom NP. Kolom NP ya kan, di sini kan ada keterangan teks nih. Teksnya ada di kolom NP. Lalu yang diminta 6 character, berarti total dari yang di kiri itu berapa jumlahnya mau diambil. Apakah 1 karakter ataukah 2 karakter? Nah, kalau di sini kan dikatakan 1 digit, berarti hanya 1 karakter dari kiri. Kita tulis 1. Oke. Lalu ini kita copy ke bawah. Buat tambahan aja, cara cepatnya kalau misalnya mau copy, tadi kan bisa tadi copy manual terus ke bawah di blok, terus copy paste. Lalu ada juga cara yang bisa seperti ini. Lalu ada juga cara kita blok hingga sampai ingin kita copy, lalu kita kontrol. Sebentar, ini saya hapus dulu. Kita blok, kita kontrol D. Ya, kontrol D itu mengcopy dari yang paling atas. Karena kan paling atas tadi kan ini nih, yang paling atas. Nah, jadi dia mengcopy dari sini. Itu shortcutnya itu kontrol D. Ya. Lalu kita masuk ke kolom nama maskapai. Di sini instruksinya, jika kolom E adalah G, maka Garuda. M adalah Merpati, L adalah Lion. Oke. Nah, kita pakai rumus berarti if. Kalau dikatakan jika, kita pakai sama dengan if, buka kurung. Di sini jika kolom E, berarti ini kode penerbangan. Jika kolom E sama dengan, kalau adalah kita anggapannya adalah sama dengan. Jadi E5 itu kalau misalnya sama dengan G, kalau misalnya dia pakai huruf, biasanya di if itu pakai tanda petik. Tanda kutip. Di sini G. Kalau G, maka Garuda. Nah, rumus jika itu biasanya begitu bacanya. Jika, terus kalau makanya itu ini pakai titik koma atau koma. Kalau yang pakai koma terlihat di sininya nih. Biasanya di sini ada yang koma, ada yang titik koma. Maka di sini jawabannya Garuda. Maka kita kasih tanda kutip lagi. Garuda. Lalu di sini if lagi kan. Nah, kalau misalnya kita masuk rumus if lagi, if yang kedua, kita pakai rumus if lagi. Nah, rumus if lagi, kita buka kurung lagi. Buka kurung, kita ambil lagi yang sama dengan yang referensinya sama di kolom E5. Lalu
sama dengan, kalau ini yang keduanya adalah M merpati. M maka merpati. Lalu kita pakai if lagi. Di sini ada dua cara. Kalau yang instruksinya adalah lion, kita bisa tulis langsung lion. Kita bisa tulis langsung lion. Karena apa? Karena di sini cuma tiga kondisi yang diinginkan. G Garuda, M merpati, L lion. Terus kenapa L-nya nggak dimasukin? Jadi kalau rumus if itu, kalau misalnya di antara yang kedua ini tidak ada, misalnya nih ada G, ada M, maka dia akan ngebaca yang ini. Tapi jika tidak ada di antara kedua ini kita bisa langsung merujuk ke lion. Gitu. Jadi G nggak ada nih di sini. Adanya misalnya L, lion, atau D pasti tulis lion juga, atau misalnya A di sini, itu pasti lion juga. Gitu. Itu cara yang pertama. Lalu kalau yang kedua, ini kita bisa pakai langsung if lagi juga. If terus merujuk lagi ke L5 sama dengan L, maka dia lion. Nah, kalau begini caranya, dia kalau misalnya A, dia akan false. Gitu, nggak apa namanya, akan false, nggak kebaca. Karena kita cuma melihat ada tiga kondisi, G, M, L. G untuk Garuda, if M untuk merpati, L untuk lion. Nah, karena memang di sini cuma ada GML ya. Ini cuma sebagai kalau teman-teman nantinya dalam kondisi buat rumus tidak dalam kondisi seperti ini, semoga nanti bisa dengan rumus if kalian bisa mengerti. Nah, di sini saya bisa langsung tutup rumusnya, atau saya kasih kondisi lagi. Jika tidak ada di antara ketiga ini GML, jika tidak di antara ketiga ini tidak ada GML, maka dia akan blank. Blank itu bisa rumusnya begini, double tanda kutip. Ini kita enter. Di sini kita misalnya ini kita Ctrl D nih, kita blok Ctrl D. Oke. Kita buktikan. Ini ada kan GML, kita coba tulis A. Dia akan blank. Atau kita bisa gantikan jika tidaknya ini, di terakhirnya jika tidak, kita tulis 0, dia maka 0. B 0, H 0 gitu. Dia hanya merujuk kepada GML-nya aja. Gitu. GML. Oke, semoga bisa pada ngerti ya. Terus gimana, kita coba lihat lagi ya, sebagai contoh lagi dah. Kalau misalnya yang tadi pakai rumus begini, jika tidaknya di sini. Oke, jika tidak, lion. Dia tetap bisa seperti tadi, tetap keisi semua, karena memang cuma ada tiga kondisi di sini, GML. Coba kalau misalnya kita ganti T, dia terus lion juga. Nih, misalnya di sini dah T, terus lion. J, lion. V, lion. Selain dari G dan M, dia akan tertulis lion kalau kita pakai rumus yang seperti ini. Seperti itu. Oke? Semoga pada paham ya. Kita kolom selanjutnya, kode transit. Kode transit diambil dari kolom NP, mulai dari digit kedua diambil 3 digit. Nah, kalau kata-katanya seperti ini biasanya pakai mid. Ya kan, karena dia ada di karakter tengahnya, bukan di karakter di kiri atau di kanan, tapi mulai dari digit kedua
berarti digit kedua itu dalam NP dari angka ya, angka 1. Kita rumus pakai rumus Smith. Di sini teksnya adalah ini NP mulainya dari digit kedua. Digit kedua kita ambil 3 karakter. Jadi karena instruksinya cukup jelas, jadi gampang gitu. Nah, berarti 101. Ini kita bisa kontrol D. Oke. Lalu nomor ID diambil dari kolom NP. Nah, ini kalau dari belakang biasanya right kan, kita ngebaca dari left ke right kan. Berarti kita pakai right kalau belakang. Sama dengan right kolom NP 4 karakter. Nah, 4 digit. Sekian 01, ini kita kontrol D. Kita kontrol D. NP dan nama, gabungan isi dan sel. NP dengan sel, nama diselingin dengan tanda spasi. Di sini kita bisa pakai konkatenate. Cuman saya jarang pakai rumus ini karena kepanjangan. Rumusnya namanya kepanjangan. Jadi saya biasanya langsung pakai rumus. Kalau konkatenate itu saya ganti dengan rumus sel, rumus dan. Gabungkan isi sel dan NP, sil NP dengan sel nama diselingin dengan tanda spasi. Berarti ini, terus kita kasih spasi, terus kita kasih dan lagi, baru dengan sel nama. Sel nama mana? Oh, ini. Oke. Sudah. Terus diinstruksikan lagi. Ini ada nih. Terus diinstruksikan lagi. Kemudian copy table di atas. Oke, hanya value. Mungkin teman-teman kalau yang udah mengajukan Excel ini udah mudah lah ya kalau copy paste value-nya itu. Copy, tabelnya di copy, masukkan ke sini. Klik kanan, paste special value. Oke. Terus gimana caranya? Kan waktu itu saya pernah janji gimana caranya kalau nggak pakai mouse. Nah, kalau biasanya saya nggak pakai mouse, ini saya copy. Ini dulu Ctrl Shift kanan untuk sampai ke NP dan namanya. Saya tadi mulai kan dari B4. Saya Ctrl Shift terus kursor kanan sampai ke NP dan nama. Lalu ya Ctrl Shift bawah. Lalu saya copy, saya masuk ke B28. Kalian kalau di komputer kalian, di keyboard kalian ada tanda notes, tanda yang buku catatan gitu tuh, tanda kotak, kecil itu. Nah, kalian klik. Kalau saya klik itunya, biasanya ada di samping Alt ya, di samping Alt itu ada kayaknya tuh. Yang tanda seperti itu, tanda kayak buku catatan gitu. Nah, ini saya klik, nah, muncullah begini. Nah, kuncinya dalam memakai shortcut. Kuncinya dalam memakai shortcut tadi adalah kalian kan udah yang tanda buku catatan. Di sini kalian perhatikan garis bawah. Misalnya cut ada garis bawah di T, C garis bawah di copy garis bawah di C, paste spesial garis bawah di S. Nah, ini adalah shortcutnya. Kalau kalian sudah klik ini, artinya kalian sudah milih ini, kalian tinggal bisa pilih. Kalau saya kan tadi pengen paste spesial kan, saya langsung pilih S. Dia akan merujuk ke sini, ke paste spesial apa yang kita mau. Tadi kan disuruhnya paste special value. Paste special value ada di V. V-nya itu adalah shortcut dari values. V. Oke, dia langsung ke copy. Begitu shortcutnya, gampangnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman pada ngerti ya. Dah.
Tadi caranya seperti itu. Lalu kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, di sini cukup lakukan filter untuk deskrip yang terkait dengan gaji. Oke, mungkin kalau misalnya filter ya gampang lah, teman-teman mungkin pada banyak yang ngerti. Cuman saya di sini tunjukin lagi dengan memakai shortcut tanpa mouse. Nah, di sini saya blok biasanya. Saya blok sampai filter yang kita inginkan. Misalnya saya filter pengen sampai ininya habis ya, selnya habis. Atau saya misalnya lebihin ke sini, berarti nanti yang akan memfilter adalah sampai row 58. Row 58. Tapi ya saya cuma sampai 51 aja deh. Setelah sudah diblok semua, nah kunci untuk tidak memakai mouse kalau saya pribadi itu rumusnya kuncinya ada di Alt. Kalian klik Alt, kalian akan dihadapkan dengan shortcut yang kalian mau. Teman-teman biasanya kalau di kantor, di pekerjaan itu yang khususnya bagi officer, kalian pasti akan menemukan yang kalian kerjakan hal-hal yang kayak semacam filter, semacam kayak misalnya freeze span, unfreeze, seperti itu. Jadi setidaknya dengan memakai Alt ini kalian lebih mudah tanpa menggunakan mouse. Pak mouse kan kalian harus klik ini. Nah, kalau kalian udah hafal, biasanya kalian akan cepat menggunakan keyboardnya. Jadi pas ketika klik pencet Alt, dia akan munculkan filter itu ada di data. Data itu shortcutnya A. Oke, langsung kalian hafal di sini ada T filter. Kita T menjadi filter. Itu shortcutnya. Lalu di sini lakukan filter untuk deskrip yang terkait dengan gaji. Nah, kita tanpa pakai mouse lagi nih saya. Kalau kalian mau drill down atau mau drop down yang ada di deskrip ini, kalian pencet Alt bawah barengan. Atau bisa juga kalian pencet Alt terus kalian pencet bawah. Alt bawah, kursor bawah ya. Dia akan menampilkan drop down-nya yang ada di deskrip. Terus kalian mau search berdasarkan gaji kan. Kalian tinggal search sini, kalian ketik gaji. Oke. Nah, ini saya tanpa menggunakan mouse. Terus kalau kalian mau pindah sheet tanpa menggunakan mouse, kalian bisa control page down. Control page down itu caranya. Tapi kalau yang di laptop biasanya page down-nya atau page up-nya itu kegabung dengan kursor atas atau bawah. Nah, di situ ada FN fungsinya untuk memilih tombol keduanya. Jadi kan kalau misalnya tombol utamanya kursor atas dan bawah, ini kursor atas bawah. Tapi kalau menggunakan FN dia akan menjadi page down, page up. Gitu, FN yang di samping samping keyboard control itu, tombol kontrol. Nah, kalau kalian mau ke pindah sheet ke kanan, kalian page down, control page down. Kalau kalian mau sheet ke kiri, page up. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Lakukan sort menurut referensi dan urut dan tanggal. Nah, ini biasanya langsung kalau misalnya sortnya tunggal, kalian bisa menggunakan filter tadi. Ini saya cepat Alt T jadi filter. Kalau sortnya tunggal, misalnya referensi doang, kalian bisa ini sort A to Z, jadi dari A ke Z atau dari Z ke A. Nah, cuman karena di sini ada banyak level, jadi kita harus pakai shortcut Alt A karena sortnya ada di A, lalu SS tuh berarti 2 kali tuh SS. Nah, lalu di sini kan yang pertama itu adalah kolom referensi. Kolom referensi itu oke. Nah, kolom referensi
Kalau ini saya skip dulu. Alt ASS. Ini filternya saya hilangin dulu. Alt ASS. Oh, ini udah nih, udah otomatis. Kalau kalian klik headernya, kalian tik my data as header, yang paling atas itu menjadi headernya gitu. Tapi kalau kalian nggak klik, dia akan menjadi kolom gitu. Karena saya memblok semuanya, jadi saya pakai ini biar yang atasnya ini nggak ke bawah. Oke, nah terus saya coba pakai ini, saya tanpa headernya saya ini saya hilangkan. Nggak perlu nih, dari sini aja deh. Nah ini saya delete level dulu ya. Ini pokoknya tanpa saya coba memberitahu tanpa mouse. Lalu tadi kan dibilang sort referensi, berarti referensi ada di kolom manakah dia? Ini kita geser dulu di kolom E. Nah, ini kita ke kolom E. Nah, untuk shortcut add level kan ada 3 tuh, berarti ada 3 level kan. Nah, itu kan kalian lihat ada garis bawah di A kan. Nah, kalau misalnya ada garis bawah di A, kalian bisa Alt A. Nah, Alt A, lalu kalian tab untuk merujuk ke denbay-nya ini. Kalian pilih urut itu ada di kolom F. Enter, kalian Alt A lagi. Lalu ada di tanggal ada di C. Oke, udah selesai. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Makasih sudah menyaksikan video tutorial ini, dan makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe di channel YouTube saya. Assalamualaikum.